Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, hal lain yang hendaknya dilakukan dalam menyikapi dan menjalani hidup ini adalah tidak memandang segala sesuatu dengan hitungan untung dan rugi, khususnya terkait interaksi sosial ataupun hubungan dengan sesama manusia, terlebih lagi saudara sesama muslim kita. Jangan hanya mau melakukan sesuatu jika menurut perhitungan kita itu membawa keuntungan. Namun jika tidak, kita pun tidak mau melakukannya tanpa memedulikan keadaan dan kebaikan orang lain. Orang yang selalu memperhitungkan untung dan rugi cenderung mau melakukan sesuatu ataupun berinteraksi dengan orang lain hanya jika ada keperluan. Padahal saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman, tidak sepantasnya kita memperlakukan orang lain sebagai objek kepentingan pribadi, terutama yang bersifat materi. Sebagai orang yang beriman, kita harus memperlakukan orang lain, khususnya yang seiman, sebagai saudara. Ikatan yang dibangun bukanlah sebuah ikatan yang bersifat sementara karena adanya kepentingan tertentu. Akan tetapi ia adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka ia tidak boleh menzalimi dan merendahkannya. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa melepaskan satu kesulitan dari saudaranya sesama muslim, maka Allah akan melepaskannya dari salah satu dari berbagai kesulitan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib saudara sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu tidak sepantasnya kita selalu melihat dan memperhitungkan segala sesuatu, khususnya pertimbangan untung dan rugi dalam interaksi dengan saudara sesama muslim. Jika kita memperlakukan orang lain seperti itu, orang lain pun akan berlaku dan berbuat demikian terhadap kita. Ketika memiliki kepentingan,
ia akan mendekati dan menghormati kita. Namun jika tidak, ia pun akan bersikap acuh tak acuh, bahkan seolah-olah tidak mengenal kita. Saudaraku, jangan menunggu ada keperluan kita baru mau menjalani hubungan, mengunjungi atau bertegur sapa dengan mereka. Hubungan yang dijalin karena adanya kepentingan sesaat akan berdampak pada lahirnya hubungan semu antar manusia. Ia dibangun atas landasan yang tidak tulus dan ikhlas. Perbuatan seperti ini menunjukkan bahwa kita memperlakukan orang lain tidak lebih dari sekadar komunitas. Selain itu, sikap seperti ini juga akan berimplikasi pada sikap memilih-milih terhadap orang yang mau dikenal, didekati, ataupun didatangi. Hanya terhadap orang-orang yang akan mendatangkan keuntungan buat kita, seperti orang kaya, pejabat, orang terkenal, dan seterusnya. Orang yang selalu menyikapi segala sesuatu dengan pertimbangan untung rugi adalah orang yang picik dan kikir. Orang seperti ini pasti akan mengalami kepahitan dan kerugian besar dalam hidupnya. Sesungguhnya hidup ini ditegakkan atas prinsip memberi dan menerima. Setiap saat kita menerima dari Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, bahkan alam, maka sudah seharusnya jika kita juga senang memberi. Ingatlah, tangan yang digunakan untuk memberi adalah tangan yang digunakan untuk menerima. Menanamlah jika mau memanen. Bagaimana bisa memanen kalau tidak pernah menanam? Memberilah jika ingin diberi. Bagaimana mau diberi kalau tidak pernah memberi? Bagaimana mau diberi senyum kalau kita tidak pernah tersenyum pada orang lain? Saudara-saudaraku, barangkali dalam benak sebagian dari kita ada perasaan khawatir bahwa harta akan berkurang atau habis jika memberi kepada orang lain. Kita takut menjadi miskin jika sering bersedekah dan beramal kepada orang lain. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Jika suka bersedekah dan berderma, harta kita akan beranak pinak dan semakin berlimpah. Jika suka memberi dan bersedekah kepada orang lain, mereka pun tidak akan segan untuk memberi kita, bahkan mengutamakan kita ketika ada peluang yang tepat. Sebagai contoh sederhana, misalnya kita adalah seorang pengusaha penyewaan panggung dan sound system untuk berbagai acara. Kita dikenal suka memberikan potongan harga khusus untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Maka setiap ada hajatan, entah itu pernikahan, sunatan, syukuran, atau bahkan pengajian yang membutuhkan panggung dan sound system, orang-orang pasti akan mengingat dan mengutamakan kita. Mereka akan lebih memilih untuk menyewa panggung dan sound system kita, meskipun menawar dengan tarif yang lebih murah. Mengapa demikian? Karena mereka tahu kualitas dan kepribadian kita. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu, agar hidup terasa lebih ringan, jangan melihat segala sesuatu dengan perhitungan untung rugi. Jangan melihat dan menyikapinya dengan perhitungan untung rugi. Hidup kita akan menjadi sempit serta jauh dari nilai-nilai kebaikan dan keberkahan. Kita pun akan sulit menemukan kebahagiaan dalam hidup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.